Ada sebuah kelas seperti ini di Jepang. Semua murid boleh mengganggu guru. Selamat pagi, Pak. Jangan terlambat masuk kelas ya, Pak. Dan anak laki-laki langsung main tangan. Tapi mereka tidak akan menyangka, guru itu adalah seorang ksatria palsu. Dan dia sudah cukup dengan semua hinaan. Dia akan menculik seluruh murid. Mulai sekarang kalian semua adalah jaminanku. Semua murid tertawa mendengar perkataan itu. Karena di mata mereka guru hanyalah orang lemah. Ada seorang siswa yang tidak memberinya muka. Dia ingin pergi saat itu juga. Tapi pintu itu telah terkunci. Kelvin sangat marah dan ingin memukulinya. Dan guru juga tidak seperti biasanya. Dia menaklukkan semua murid dengan mudah. Tapi mereka kelihatannya masih tidak serius. Jadi dia memencet jam tangannya. Kemudian dia membuka pintu, meminta murid untuk pergi melihat di koridor. Seluruh koridor telah ditutup oleh reruntuhan. Saat ini para murid baru menyadari keseriusan masalah ini. Mereka hanya bisa mendengarkan aturan guru. Guru menyita semua ponsel mereka. Setelah itu dia bertanya pada mereka kenapa dia menculiknya. Ada yang berkata karena kami tidak menghargaimu. Ada yang mengatakan karena berkelahi sampai ke kantor polisi. Tapi semuanya tidak benar. Kemudian dia duduk di bangku yang kosong. Selain seperti terpikir sesuatu. Ternyata sebelumnya ada seorang gadis yang duduk di sini. Tapi dia sudah bunuh diri setengah tahun yang lalu. Dan yang menyebabkannya bunuh diri ada di kelas ini. Kata-kata ini membuat semua orang terdiam lama. Guru meminta orang yang mengetahui kebenaran untuk mengungkapkan fakta pada jam 8. Jika tidak maka akan ada satu orang yang mati. Setelah mengatakan itu dia pun berjalan keluar kelas. Begitu guru keluar, Kelvin pun mulai melawan. Dia mengambil kursi dan dilempar ke jendela, tapi itu tidak berfungsi. Pada murid juga mulai meminta bantuan ke bawah. Tapi jendela itu telah diganti oleh guru. Jika dilihat dari luar itu hanyalah sebuah kain hitam. Saat ini suara guru tiba-tiba muncul. Ternyata gerak-gerik mereka telah dipantau. Guru menyuruh mereka tidak melakukan usaha yang sia-sia. Mencari pelaku sebelum jam 8 adalah hal yang seharusnya mereka lakukan. Ledakan itu menyebabkan kegemparan di seluruh Jepang. Tak lama kemudian orang tua dan polisi datang. Tapi pihak sekolah mengatakan mereka tidak melapor polisi. Yang melapor adalah guru itu sendiri. Dia juga memberi tekanan pada polisi agar tidak bertindak sebelum diumumkan kelas berakhir. Setelah itu dia meledakkan kamar mandi di sebelah. Tapi itu belum cukup. Guru juga menyiarkan secara langsung di internet. Membiarkan kelas 3 abjad ini menghitung dosa-dosa mereka di seluruh Jepang. Para murid tidak ada cara. Mulai membahas penyebab kematian Lina. Pada saat itu teknik berenang Lina sangat bagus. Hal ini membuatnya terkenal di sekolah. Tetapi tiba-tiba dikatakan dia pernah mengonsumsi stimulan. Sejak itu reputasinya anjlok dan memilih bunuh diri karena tidak bisa menerimanya. Jawaban ini didukung oleh asosiasi renang. Jam 8 pun tiba dan guru meminta Selain berbicara. Menggunakan stimulan dalam kompetisi nasional. Dan bunuh diri karena hal tersebut bocor. Namun jawabannya tidak disetujui oleh guru. Setelah berulang kali ditekan, Selain memberi jawabannya sendiri. Lina bukan bunuh diri karena menggunakan stimulan. Seorang juara renang mengalami kekerasan brutal di sekolah. Dan semua yang dia miliki hilang. Dan akhirnya bunuh diri karena tidak bisa menahan tekanan itu. Ini adalah sebuah masalah yang menyedihkan. Selain mengatakan tentang konsekuensi yang dia lihat. Setelah Lina dikatakan menggunakan stimulan, semua murid mulai menghinanya. Para penggemarnya juga memarahinya. Begitu Lina masuk ke kelas, dia akan mendengar suara Saura yang tidak enak. Ada yang berkata kehidupan pribadinya sangat kacau. Ada yang bilang dia menelan uang sponsor. Seketika semua tuduhan dikeluarkan. Seolah-olah itu adalah kebenarannya. Tetapi tidak ada yang peduli dengan kebenaran masalah ini. Pada akhirnya juga mengatakan siapa yang dekat dengan Lina maka seluruh kelas akan menjauhinya. Kata ini yang membuat Selain tidak berani menyatakan posisinya. Jadi dia perlahan menjauh darinya. Dan Lina tidak ingin mempermalukannya. Jadi dia menulis sebuah surat. Dan kemudian bunuh diri. Jawaban Selain membuat murid lain marah. Orang yang curang memang harus didiskriminasi. Mendengar kata itu Selain tidak tahan lagi. Apa yang kamu katakan? Lina selalu sangat jujur. Dia tidak mengonsumsi obat-obatan. Jelas-jelas kalian semua yang mendorongnya ke tepi jurang. Sekarang dia sudah mati dan kalian masih mengatakan keburukannya. Kalian benar-benar kelewatan. Sebagai teman dia tidak peduli pada waktunya. Sebaliknya meninggalkannya saat dia memerlukan dukungan. Dia melihat tulisan tangan basah dalam surat ini.
Dia bisa membayangkan seberapa deritanya Lina saat itu. Dia mengakui dirinya adalah sumber masalah dari hal ini. Tapi guru tetap tidak menyetujui jawabannya. Sangat disayangkan jawabannya salah. Semua ini salahku, benar-benar karena aku. Guru berkata ini bukan salahmu. Maka dari itu ada satu orang yang harus mati. Siapakah yang akan dia pilih? Ada orang yang menyerangnya. Semua orang ikut dan ketika akan ditaklukkan, guru memencet jam tangan dan terjadi sebuah ledakan lagi. Para murid kaget. Saat ini polisi di luar juga mulai bertindak. Perlahan mengelilingi kelas itu. Tapi hal itu segera didapati oleh guru. Untuk menakutkan semua orang, dia menusukkan pisau ke seorang siswa. Dia benar-benar membunuh seorang siswa. Kemudian dia berkata pada polisi, jika tidak mundur maka semua orang akan mati bersama. Ketua kepolisian segera memerintah untuk mundur. Dan para murid juga terjebak dalam ketakutan. Kemudian dia berkata pada orang-orang di internet, bahwa perlu membayar 1.000 yen untuk terus menonton siaran langsung. Tidak sedikit netizen yang membayarnya karena rasa penasaran. Tampaknya sidang kali ini belum berakhir. Keesokan harinya guru masih meminta siswa untuk mencari penyebab kematian Lina. Tetapi dengan penyelidikan mendalam, guru menyadari tidak ada bukti bahwa Lina menggunakan stimulan. Dan hal tersebut diposting oleh seorang netizen anonim. Orang ini sering memarahi dan menghina Lina. Dan juga memposting sebuah rekaman. Dalam video bisa dilihat Lina memiliki tindakan menelan. Tapi ini tidak berarti dia sedang menggunakan stimulan. Dan rekaman ini juga menjadi sumber Lina bunuh diri. Guru mendapati orang yang mengunggah rekaman ini ada di dalam kelas ini. Seperti biasa menyerahkan jawaban pada jam 8. Mari kita bersenang-senang. Sebuah video palsu membuat seorang gadis dihina di internet. Dan menyebabkan dia bunuh diri. Guru meminta para murid menemukan pelakunya. Begitu pergi mereka semua mulai saling menebak. Ada yang berkata itu adalah Kelvin dan juga menuduh Rani. Dan juga Selain. Untuk tetap hidup mereka menggunakan semua cara. Tapi setelah begitu lama masih tidak ada orang yang mengakuinya. Waktu pun tiba. Apakah ada orang yang ingin mengakuinya? Tidak ada orang yang maju. Guru pun mulai memilih korban hari ini. Saat ini ponsel guru berdering. Murid mencari kesempatan dan menyerangnya. Cepat rebut jam tangan itu. Mereka merebut jam tangan di tangannya. Di saat mereka mengira mereka telah berhasil. Tampaknya yang mereka rebut itu adalah palsu. Yang asli telah dikenakan di kaki guru. Melihat murid-murid ini tidak patuh, dia mengancam mereka untuk berdiri sejajar. Hingga menemukan pelakunya. Kelvin maju dengan tidak ragu. Ketika guru hendak memencet jam tangannya, Selain juga maju. Dia berkata dia yang melakukannya. Dia mengakui dirinya yang merekam video itu. Tapi guru juga tidak bodoh. Dia meminta Selain memasukkan kata sandi. Tentunya Selain tidak mengetahuinya. Saat ini Rani pun maju. Rani berkata, kenapa kamu berbohong? Memilih berkorban demi menyelamat semua orang? Sangat lucu. Dia mengatakan kata sandi yang benar. Dan mengakui dirinya yang mengunggah video itu. Alasan dia melakukan itu harus diceritakan dari setengah tahun lalu. Ternyata sebelumnya Rani dan Lina adalah teman baik. Setiap hari mereka pulang bersama. Tapi dia mendekati Lina karena ada tujuan lain. Yaitu memanfaatkan popularitas Lina. Mengunggah fotonya di akun miliknya. Untuk memuaskan kesombongannya. Setelah Lina mengetahuinya, dia pun mulai menjauhinya. Hingga kehadiran Selain membuatnya merasa seperti mempunyai teman lagi. Keduanya selalu bersama. Tapi Rani justru sangat dendam dengan mereka. Jadi dia mulai menguntit Lina. Menggunting baju renangnya. Bahkan memecahkan kaca rumahnya. Pada akhirnya keduanya berjanji untuk ketemuan. Lina menyuruhnya jangan begitu lagi. Rani berkata, maka pergi mati saja kamu. Jika kamu mati aku tidak akan seperti ini lagi. Pergi mati. Kemudian munculnya fitnah selanjutnya. Mendengar itu Selain sangat tidak mengerti. Kamu bisa melampiaskan padaku jika kamu tidak senang. Biar aku tidak mendekatinya. Apakah kamu akan menjauhinya setelah aku mengatakannya? Selain berkata bisa. Dasar pembohong. Saya mengatakan sebenarnya. Saya akan menjauhinya. Guru juga memiliki niat baik. Saya adalah gurumu. Saya memiliki kewajiban untuk membawamu ke jalan yang benar. Kamu benar-benar gila. Saya tidak pernah melihatmu melakukan apapun sebelumnya. Kamu dengar baik-baik, Lina tidak membencimu. Dia berkata apakah dirinya berbuat tidak baik. Dia tidak memiliki alasan dan pergi meninggalkanmu. Dia menyesal tidak menjelaskan padamu. Dia ingin mempunyai teman sepertimu. Rani benar-benar sadar. Tapi kasus ini belum berakhir. Penyebab kematian Lina telah ditemukan. Maka lepaskanlah kami.
Belum, bukankah ada orang lain yang membuat video itu? Pada akhirnya Kelvin datang ke ruangan guru dan menanyakan kematian murid yang meninggal. Guru hanya tertawa, melemparkan sepotong tangan, dan pihak polisi juga menemui guru untuk menegosiasi persyaratan. Film masih berlanjut. Ini adalah episode kedua dari film itu. Jangan lupa like dan follow.